Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kelompok kami yang beranggotakan Tia Sari, Ilfanur Fauziah, Muhammad Jaini Firdaus, Fahrul Rosidi, Suhartono, dan Dini Kusuma dari kelas 124B38 Universitas Bina Sarana Informatika Cibitung, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Informatika. Terima kasih kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Yahya Maraardi MKOM, dan teman-teman yang telah bergabung untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan tugas kuliah dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi, yaitu Perancangan Sistem Informasi, Pengajuan Dana BLT Kelurahan Cilangsi. Saya Ilfanur Fauziah akan mempresentasikan latar belakang. Fenomena kemiskinan telah menjadi sebuah hal yang melekat dalam sendi kehidupan negara-negara berkembang. Tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sebenarnya memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam, guna memakmurkan dan mengentaskan negara dan rakyatnya dari kemiskinan. Masih amat banyak rakyat Indonesia yang tidak dapat keluar dari garis kemiskinan dan tidak dapat mengatasi kemiskinan. Hal tersebut menjadikan kemiskinan di Indonesia semakin kompleks setiap tahunnya. Ada beragam solusi dalam memecahkan masalah kemiskinan ini. Salah satu yang diusung pemerintah adalah bantuan langsung tunai. Program bantuan sosial dibentuk agar masyarakat yang telah dinyatakan miskin dapat terhindar dari risiko sosial serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, bantuan sosial memiliki beberapa program yang ada saat ini, seperti Rasta, BSM, BLSM, PKH, Jamkesmas, dan program lainnya. Selanjutnya, permasalahan. Nah, dalam pelaksanaan, penyaluran dana bantuan langsung tunai mendapat banyak masalah, di antaranya penyaluran yang tidak tepat sasaran kepada para penduduk miskin, kurang update-nya data penduduk yang sudah meninggal maupun yang sudah sejahtera. 3. Susahnya akses pengecekan daftar warga yang mendapat bantuan dana BLT bagi warga yang berada jauh di pedalaman. Yang keempat, sulitnya penyinkronan antara data dan kenyataan masyarakat, sehingga membuat lembaga selevel RT yang tahu betul keadaan warga sulit mengajukan langsung permohonan bantuan dana BLT bagi warganya. Sehingga permasalahan yang dibahas dalam penulisan tugas ini adalah bagaimana menganalisis penyaluran bantuan langsung tunai dengan mempertimbangkan variabel indikator kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS. Sistem informasi pengajuan dana BLT ini diharapkan mampu memberikan berbagai informasi tentang desa kepada warga mengenai informasi terkini, mendaftar untuk bantuan sosial, mengubah data diri, dan lain-lain. Dengan tampilan yang dibuat sederhana, pengguna diharapkan merasa lebih mudah mengoperasikan sistem ini. Dengan begitu, kami tertarik untuk membuat judul Perancangan Sistem Informasi Pengajuan BLT Dana Desa. Next, ada deskripsi produk atau service. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau service. Yang pertama ada informasi terkini, yaitu memberikan informasi terkini di lingkungan desa serta info terkait pendanaan BLT. Kedua yaitu pengajuan data warga kurang mampu. Nah, perwakilan dari setiap RW dapat melakukan pengajuan data bagi warga kurang mampu untuk dana BLT. Yang ketiga ada pencarian data. Nah, warga dapat mencari data terkait pendanaan BLT dengan memasukkan NIK yang telah terdaftar. Yang keempat ada laporan, yaitu admin dan petugas atau staf desa dapat melaporkan hasil verifikasi dari pengajuan data RW sebelumnya, apakah diterima atau ditolak untuk mendapatkan BLT. Ya, selanjutnya ada keuntungan yang diharapkan dari proyek yang kita buat ini, yaitu dari sisi admin desa, yaitu mempermudah penyimpanan data warga, mempermudah menginput data warga dari manual ke sistem. 3. Mempermudah dalam menyampaikan informasi kepada warga. Dan keempat, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Untuk dari sisi warga, yaitu mempermudah pelayanan pendaftaran bantuan sosial, memperbaharui data diri, dan lain-lain. 2. Penyaluran bantuan tepat pada sasaran, sehingga masyarakat yang seharusnya memenuhi persyaratan mendapat bantuan sosial.
Analisa sistem jalan sebelum dilakukan sistem yang baru, terlebih analisis terhadap yang berjalan saat ini. Hal ini bertujuan untuk kerja sistem yang telah akan diusulkan. Informasi yang berjalan BLT dan ADR itu saat pemerintah masih berpatokan dengan data penduduk BPS dan tidak. 2. Data tersebut langsung diberikan. 3. Kecamatan ke setiap kelurahan memberikan miskin. 5. Menerima bantuan miskin yang dimilikinya. Apabila ada keluarga miskin sekitar, maka mereka tidak mendapatkan yang terjadi di setiap keluarga, bahkan masih saja kekurangan dalam analisa kebutuhan sistem pada ini menjadi kebutuhan RW. Kebutuhan RW lalu di halaman setelah ada di halaman RW dapat menginput pengajuan BLT warga dan data yang diajukan. B. Kebutuhan admin login di web, masuk cek berkas dan dikirim oleh pihak RW. 3. Admin mengakses menu dashboard. Tugas admin menyeleksi jika memenuhi syarat akan ke petugas keluar akses untuk memasukkan warga ke dalam tugas. Petugas ini setelah masuk, staf dapat melakukan mengelola website dan apakah warga yang diajukan RW ber ERD
memasukkan username dan password saat login. Test case hasil yang diharapkan, sistem menolak username dan password tidak boleh kosong. PC laptop sesuai harapan. Nomor 2, admin password ke 456 ke halaman khusus. Sudah terdaftar. Test case NIK 327 507 506. Hasil yang diharapkan, sistem menolak dan tampil sesuai harapan, laptop sesuai harapan. Kesimpulan valid. Test case username admin, hasil yang menolak dan tampil username PC sesuai harapan, laptop. Kesimpulan nomor 5, skenario pengujian dengan username yang harapan. Test case klik setuju. Yang diharapkan, memasukkan data pilih radio button untuk satu spesifikasi server RAM 8GB 250GB 14 klien laptop proses core RAM 500 Windows 7 Windows 8 Linux Mac Chrome OS. Pemeliharaan software server sistem operasi yang umum seperti aplikasi APS, aplikasi admin, aplikasi web seperti Firefox, aplikasi web browser seperti Mozilla, Opera, Explorer, Google. Baik, dengan saya Dini akan melanjutkan presentasi berikut. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan sistem ini adalah yang pertama, dibuat agar mampu memberikan berbagai tentang desa kepada warga, mengenai informasi terkini, mendaftar untuk bantuan sosial, diri, dan yang kedua, informasi pengajuan memiliki 3 user, RW, dan petugas atau staf. Yang ketiga, perancangan sistem informasi memberikan fungsi dan tujuan selain memudahkan keamanan, hubungan dengan pengajuan jadi poin penting dalam merancang sistem. Yang pertama, informasi pengajuan BLT dana desa kembali dengan menambah lebih spesifik lagi, ikuti zaman khususnya website yang sangat cepat perkembangannya. Dalam pengembangan berikut. Yang ketiga, informasi pada sistem ini diuji terlebih dahulu. Dilakukan agar yang kita buat dapat berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan.
Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok. Terima kasih kepada yang telah presentasi kami sampai akhir. Kami sangat berterima kasih pada kritik dan saran yang membantu kami supaya lebih banyak. Dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.